Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara dapat bersama-sama berkumpul dalam ibadah dan saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Jadi kita hari ini berada di sini pasti ada tujuannya. Tidak mungkin bahwa kita memampukan Tuhan untuk datang beribadah tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami ingin belajar mengenai firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan pelajari hari ini dapat kami mengerti dengan baik ya Tuhan. Segala sesuatu yang disampaikan kami dapat bukan hanya mendengarkan, melainkan melakukannya dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mampukan baik hamba-Mu maupun setiap yang mendengar firman Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan ini dalam keseharian, dalam aktivitasnya sehari-hari, dalam perjumpaannya dengan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memberi pemahaman bagi setiap kami akan firman yang disampaikan, sehingga firman ini dapat hidup dalam setiap kami dan kami menjadi pelakunya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi siapa yang datang hari ini pada ibadah ini dengan paksaan dari orang lain, atau ada yang mungkin diajak, atau mungkin ada yang dengan keinginan hatinya sendiri datang, pasti beragam bukan? Ya, jadi semua itu adalah pilihan. Jadi kembali lagi pada meskipun diajak, dipaksa, disuruh atau kemauan, itu adalah pilihan-pilihan yang dihadapkan oleh kondisi, oleh Tuhan, oleh keadaan pada setiap kita. Nah, semua ini baik dipaksa dan lain sebagainya tadi adalah hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu pilihan. Meskipun beribadah adalah hal yang baik, tetapi ada juga pilihan di dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang hari ini diajak ibadah dipaksa, siapa yang diajak hari ini beribadah atas kemauannya sendiri, untuk hal yang baik pun akan selalu ada pilihan. Pilihannya tidak selalu yang baik, ada juga yang buruknya, seperti pergi ke ibadah, datang ke gereja, atau memilih untuk tinggal di rumah, atau ada kesibukan lain. Itu semua pilihan. Jadi dalam kehidupan ini kita semua tidak akan lepas dari yang namanya pilihan. Dalam semua kondisi ada pilihan. Dan pilihan itu juga yang akan menentukan apa? Menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya punya satu kisah mengenai seorang anak, masih tentang pilihan. Jadi suatu hari seorang anak remaja di Amerika Serikat bersama teman-temannya dalam satu buah mobil. Mereka sedang berkeliling, tapi dalam keadaan yang mabuk. Kemudian anak itu pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu di rumahnya. Kemudian di rumah dia bertemu dengan ibunya. Ibunya melihat kondisi anak itu. Anaknya memang tidak mabuk, tapi teman-temannya yang lain yang ada dalam mobil itu mabuk. Kemudian dia ingin melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya bersenang-senang. Ibu itu melarang anak itu, menginginkannya untuk dosa pergi, di sini saja di rumah. Coba lihat kondisi teman-temanmu seperti itu, akan berbahaya. Apa yang terjadi dengan anak itu? Anak itu dihadapkan pada suatu kondisi, pada suatu pilihan. Anak itu harus memilih mendengarkan ibunya dan tinggal di rumah, atau bersama teman-temannya, teman-teman sepergaulannya, untuk bersenang-senang. Apa keputusan yang anak itu ambil? Ya, pada akhirnya karena takut untuk dikatakan tidak keren, tidak gaul, anak itu mengambil pilihan untuk mengikut teman-temannya. Mereka bersama-sama berkendara dalam kondisi yang tidak baik untuk berkendara pada saat itu. Ibunya terus berdoa kepada Tuhan atas keputusan anaknya itu. Pergaulannya sangat luar biasa buruknya mempengaruhi anak ini dalam mengambil pilihannya. Jadi pilihan selalu dihadapkan.
Dan pada akhirnya beberapa saat kemudian sesuai dengan ekspektasi, kondisi mabuk, berkendara, anak muda semua, kemungkinan kecelakaannya sangat besar. Dan itulah yang terjadi bagi anak itu. Mereka semua mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan. Jika anak itu memilih untuk tinggal di rumah, mungkin dia tidak akan mengalami hal itu. Ibunya tidak akan bersedih, dan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tapi pilihan yang diambil, mengambil bagian dalam konvoi pada siang hari itu, berkendara bersama pada siang hari itu, hasilnya pun buruk. Kecelakaan terjadi dan hal buruk terjadi. Pilihan itu menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, firman Tuhan hari ini sekali lagi akan membahas mengenai pilihan. Dan pilihan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri secara langsung. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-24 sampai 27. Ya, jadi judul perikopnya itu 2 macam dasar. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan kita tadi, konteks dari bagian firman Tuhan ini ialah ketika Tuhan Yesus yang sedang bersama murid-muridnya waktu itu di Galilea, yang Yesus mengajar banyak orang di sana di atas bukit. Kalau saudara-saudara tahu, bagian ini masih terkoneksi, masih merupakan satu bagian dari Matius pasal 5 dengan judul khotbah di bukit. Jadi ini semua adalah suatu rangkaian peristiwa yang sama. Nah, jadi di pasal 5 itu yang dimulai dengan ucapan bahagia, khotbah yang dimulai Yesus di atas bukit, itu dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari Galilea, ada yang dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea, seberang Yordan, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tentang apa? Banyak sekali. Hal berdoa, berpuasa, bersedekah, banyak sekali pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan, ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak pada saat itu. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir dari rangkaian khotbah di bukit dengan judul perikop 2 macam dasar yang akan menentukan suatu keputusan yang diambil oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Kembali lagi kepada tema kita, pilihan. Ya, judul khotbah kita hari ini pilihan, dan firman Tuhan yang dibahas ialah mengenai suatu hal yang menimbulkan pilihan, 2 macam dasar. Nah, jadi mari kita lihat apa yang diajarkan mengenai pilihan pada bagian firman Tuhan ini. Apa hal yang ingin Yesus ajarkan pada saudara dan saya mengenai pilihan tersebut. Jadi bagian firman Tuhan ini menggambarkan pilihan yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai pendengar firman Tuhan, dan menunjukkan apa yang akan terjadi bagi kita yang memilih, bagi kita yang mengambil keputusan dalam memilih tersebut. Nah, jadi apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi yang pertama yang akan kita pelajari ialah membandingkan apa yang akan terjadi jika kita dihadapkan pada 2 pilihan tersebut. Yang pertama itu menjadi bijaksana, dan yang kedua menjadi bodoh. Ini adalah 2 pilihan. Ini adalah satu pilihan. Ya, satu pilihan dengan 2 hal yang dipilih, yaitu bijaksana dan bodoh. Mari kita lihat firman Tuhan. Pada bagian ini saya akan membahas bagian bijaksana dulu.
bagaimana orang yang bijaksana tersebut dalam menghadapi pilihan dan kenapa dibilang bijaksana. Oke, jadi yang pertama kita lihat di ayat 24. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, jadi kita akan perhatikan ayat ini dulu. Ada kata mendengar pada bagian itu. Kata mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan mendengar. Namun di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation 3 dikatakan bahwa kata mendengar itu mendengarkan. Kemudian di dalam bahasa asli dari Alkitab ini, yaitu bahasa Yunani, digunakan kata akowo yang berarti listening, mendengarkan, atau comprehend to hear dengan arti memahami dengan cara mendengar. Jadi memahami dengan cara mendengar sama dengan mendengarkan atau memperhatikan. Jadi mendengarkan pada bagian ini berarti mendengarkan dengan memperhatikan setiap pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Jadi bukan sekedar lalu saja, tapi mendengar firman Tuhan ini dan memperhatikannya. Nah, kemudian kita lihat pada bagian selanjutnya. Kemudian setelah mendengar, ada kata melakukan. Ya, jadi poin yang pertama itu ya, orang ini mendengar, kemudian melakukan. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Hal yang membedakan orang bijaksana dan orang bodoh. Itu apa? Melakukan. Oke, jadi kata mendengar dan melakukan ini bukan hal yang sama. Ini adalah hal yang berbeda. Mendengarkan berarti melihat, memperhatikan, dan memahami. Dan melakukan itu adalah respon dari tindakan sebelumnya, yaitu mendengarkan. Dua hal yang berbeda, namun jika dikaitkan akan menimbulkan hasil yang luar biasa. Terutama dalam konteks melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ketika mendengar yang Tuhan Yesus ajarkan, memahami, dan melakukannya, akan terjadi sesuatu hal yang berbeda. Jadi firman Tuhan yang didengar dan dipahami dan respon melakukan firman Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan orang itu orang yang bijaksana. Pertanyaannya, kenapa sih orang yang mendengar dan melakukan itu dikatakan bijaksana? Kita coba lihat pada bagian selanjutnya. Di bagian B dikatakan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan pada masa itu, yaitu orang yang membangun rumah di atas batu. Itu adalah orang yang bijaksana. Hal ini menunjukkan bentuk tindakan dari orang bijaksana. Ya, orang yang membangun di atas batu, Tuhan Yesus katakan bijaksana. Mungkin bagi kita, membangun di atas batu kok bisa bijaksana ya? Tapi di waktu itu, Tuhan Yesus bilang membangun di atas batu itu bijaksana. Kok bisa bijaksana? Mari kita lihat. Kenapa orang yang bangun di atas batu itu dikatakan bijaksana? Ini saya membaca beberapa sumber, dikatakan bahwa kondisi di Timur Tengah, tanahnya itu setiap tahun akan mengalami kekeringan yang panjang, sehingga pasir atau tanah akan menjadi terlihat keras karena yang situasi, yang kondisi dan kondisi geografi yang penuh dengan pasir akan membuat pasir-pasir itu bertumpuk. Jadi pada saat kekeringan melanda, pasir-pasir itu jadi tanah yang terlihat keras, namun ada batu di bawahnya. Nah, yang diperhatikan ketika hujan melanda, banjir melanda, air dengan intensitas tinggi melanda, sangat mudah buat pasir itu terkikis, sangat mudah buat longsor bahasanya. Kenapa dikatakan membangun rumah di atas batu itu bijaksana? Jadi orang yang membangun rumah di atas batu pada masa itu adalah orang yang menggali tanah itu. Dia tidak melihat tanah itu sebagai dasar yang kokoh. Dia masih menggali ke dalam, dan kemudian
membangun di atas batu. Ketika batu itu ditemukan, lalu dia membangun di atas batu itu. Batu itu dalam bahasa aslinya itu Petra. Itu batu yang kokoh yang dijadikan fondasi. Jadi kenapa bijaksana? Mengapa orang itu bijaksana? Ya karena orang itu membangun di atas batu dan tidak mempercayai tanah yang terlihat kokoh sebelumnya. Dia menggali dan menemukan batu, kemudian meyakini untuk membangun di atasnya. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi ini? Dan menggambarkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana, seperti orang yang membangun di atas batu. Nah, kita perhatikan lagi. Orang yang membangun di atas batu dikatakan bijaksana karena dia menggali dan mencari tahu apa hal yang benar dan melakukannya. Dia itu apa? Dia mencari dasar yang kokoh. Dia melihat bahwa ini enggak benar, bahwa pasir ini kokoh. Dia menggali dan melihat bahwa batu itu kokoh untuk dijadikan dasar. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan namun tidak melakukannya, namun melakukannya adalah orang yang mendalami firman itu dan menghidupinya, sehingga dia bijaksana. Dia mempunyai dasar yang kuat, yaitu menghidupi firman Tuhan yang merupakan suatu kebenaran. Jadi itu adalah dampak dari orang yang bijaksana. Orang yang mendengar dan melakukannya itu bijaksana. Nah, sama halnya dengan suatu pohon. Kita tahu semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang akan melanda. Semakin banyak persoalan di atas sana yang akan melanda pohon tersebut. Angin, burung-burung yang semakin banyak bersarang, bobot pohon yang semakin berat akan membuat pohon itu susah untuk bertahan. Namun dengan dasar yang kuat di mana pohon itu melekat, akar yang kuat pada dasar yang benar, dasar yang kuat akan menjadikan pohon itu tetap bertahan. Sama halnya dengan orang yang bijaksana yang bangun rumah di atas dasar yang kokoh itu. Ketika persoalan datang, orang tersebut akan kuat dalam menghadapinya. Persoalan itu apa? Ada di ayat 25. Demikian firman Tuhan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dia didirikan di atas batu. Seperti hal itu. Jadi rumah dengan dasar batu yang kokoh tidak akan mudah hancur ketika badai melanda. Seperti pohonnya semakin tinggi, mengalami banyak persoalan, akan tetap kuat karena memiliki dasar yang kuat, yang kokoh. Begitulah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, jadi mempunyai dasar yang kokoh dalam firman Tuhan. Jadi bijaksana. Ketika persoalan hidup datang, dia dapat menghadapi pilihan-pilihan itu dengan bijaksana. Karena memiliki apa? Dasar firman Tuhan yang melekat di dalam hidupnya dan selalu dilakukannya. Ini adalah dampak yang dihasilkan dari memilih untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi bijaksana, memiliki dasar yang kokoh, sehingga apa? Sehingga dalam menghadapi persoalan di hidup ini dapat melaluinya dengan baik, dapat menghadapinya dengan bijaksana dan tidak menimbulkan hasil atau dampak yang buruk. Oleh karena itu, saudara dan saya, hendaklah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana. Dengan cara apa? Dengan cara hidup dalam firman Tuhan, mendengarkan dan memahami firman Tuhan tersebut dan hidup di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki dasar yang kokoh. Dasar untuk apa? Untuk menghadapi persoalan yang akan terjadi, menghadapi pilihan-pilihan yang akan terjadi, menghadapi kesulitan yang akan terjadi. Kita mempunyai dasar firman Tuhan yang kokoh ketika kita biasa untuk mendengar dan melakukannya. Jadi bagian pertama ialah menjadi bijaksana. Kemudian hal yang berlawanan, menjadi bodoh. Kita perhatikan, ini adalah pilihan kedua. Mari kita baca ayatnya di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi sama dengan sebelumnya.
Setiap orang yang mendengar menggunakan kata yang sama, mendengarkan, mengerti, namun tidak melakukannya. Jadi responnya berbeda. Yang pertama responnya melakukan firman itu, dia mengerti dan melakukan. Namun respon yang kedua, respon dari orang yang bodoh, ialah tidak melakukannya, hanya mengetahuinya. Dikatakan apa tadi di ayat 26? Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Melihat dari kondisi tadi, ketika orang itu melihat pasir itu nampaknya kuat, itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Dia lihat pasir itu kuat, ya sudah, dia bangun rumah di situ, sehingga pada akhirnya dasarnya tidak kokoh. Itu hanya mengetahui tapi tidak melakukan, tidak menggali lebih dalam lagi firman Tuhan, tidak menggali lebih dalam lagi tanah itu, namun percaya dengan apa yang ada, nampak kuat. Dan apa hasilnya? Apa dampaknya? Di ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama seperti sebelumnya. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Di rumah itu rubuh ketika banjir. Tanah itu terbawa air. Kerusakannya ya sangat-sangat rusak, nggak ada yang bertahan dengan pondasi yang hancur. Dengan hidup yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ketika dihadapkan pada persoalan, bingung. Kenapa bingung? Karena hanya mengetahui dan tidak tahu untuk melakukannya. Jadi ketika persoalan datang, bingung mau ngapainnya, nggak biasa, nggak punya dasar yang kuat, sehingga rusaklah hidup orang itu yang hanya mengetahui dan tidak melakukannya. Ya, jadi ada satu pilihan dengan dua opsi, yaitu menjadi bijak dan bodoh. Hal ini didasari hal yang sama, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, namun respon yang berbeda, yaitu melakukan dan tidak melakukan. Itu adalah perbedaannya. Karena dalam menghadapi pilihan, menghadapinya dengan bijaksana atau bodoh akan menentukan hasilnya. Karena pilihan harus dipilih dan segala sesuatunya ada konsekuensinya. Jadi dalam menghadapi kehidupan sebagai orang percaya, saudara dan saya tidak akan pernah tidak bertemu dengan yang namanya pilihan. Dalam kondisi apapun, sebuah pilihan pasti ditemui. Sehingga penting sekali bagi kita, baik saudara maupun saya, untuk menjadi orang yang bijaksana dan bukan orang yang bodoh, dengan cara hidup dalam firman Tuhan, dengan cara melakukan firman Tuhan yang kita mengerti dan kita pahami. Sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan menerpa hidup, dalam menghadapi pilihan-pilihan, berbagai persoalan masalah, kita dapat menghadapinya dengan baik, dengan bijaksana. Dan yang paling penting, menghadapinya sesuai dengan firman Tuhan yang kita mengerti, yang biasa kita lakukan. Dan satu hal, yaitu memiliki dasar yang kokoh dalam firman Tuhan. Masalah banyak terjadi, namun dengan dasar yang kuat kita dapat melaluinya dengan baik, dengan memilih hal-hal yang harus kita lakukan dengan bijaksana. Jadi sekali lagi, lakukanlah firman Tuhan dan jadilah bijak. Ini yang dapat saya sampaikan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami belajar mengenai hidup dengan melakukan firman Tuhan. Mengajarkan kami untuk memilih menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Sehingga ketika permasalahan datang, persoalan tiba, kami memiliki dasar yang kokoh dalam firman Tuhan. Kami memiliki dasar yang benar dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kiranya kami bukan saja menjadi pendengar, bukan saja menjadi orang yang memahami firman Tuhan, melainkan menjadi orang yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Mampukanlah kami dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar segala sesuatu yang kami lakukan dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami percaya dan kami jadikan dasar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami menyerahkan
segala sesuatu, segala aspek hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amen.